Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berkumpul untuk bertalabul ilmi di Masjid Muhajirin. Salawat dan juga salam tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan di malam hari ini kita akan membahas satu buah hadis yang tercantum di dalamnya 7 perkara yang merusak sendi-sendi kehidupan manusia. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Rasul, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang akan membinasakan, 7 dosa yang akan menghancurkan, baik menghancurkan nilai-nilai iman ataupun nilai-nilai akidah, menghancurkan seluruh amalan-amalan yang sudah kita lakukan, bahkan boleh jadi menghancurkan tatanan kehidupan yang ada di masyarakat. Artinya bahwa 7 perkara ini sangat berbahaya sekali karena menghancurkan segalanya. Kemudian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qulna ya Rasulullah wa ma hunna. Para sahabat mengatakan, wahai Rasul, apa saja dosa-dosa yang membinasakan itu? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua wasihru, perbuatan sihir. Kemudian yang ketiga wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haq, membunuh jiwa yang telah Allah haramkan melainkan dengan sebab yang benar. Kemudian yang keempat wa aklur riba, memakan riba. Kemudian yang kelima wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Kemudian yang keenam wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari pertempuran. Dan yang terakhir wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh wanita yang beriman lagi suci dan menjaga kehormatannya dengan tuduhan bahwa dia berbuat zina. Inilah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan sab'ul mubiqat atau muhlikat, 7 perkara yang membinasakan manusia. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Islam
datang dengan membawa agama kesempurnaan, dan juga datang dengan agama yang membawa kemaslahatan, baik maslahat untuk individu ataupun masyarakat. Lah kemaslahatan Islam ini pada awalnya dibangun dengan sebuah keyakinan, tapi juga dihancurkan dengan merusak keyakinan. Nah, di antaranya Nabi SAW mengatakan bahwa kehancuran umat ini yang pertama, yang bisa menghancurkan iman, akidah, amal saleh, bahkan seluruh kebaikan yang kita lakukan. Yang pertama adalah asyirku billah, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin kalau di negeri Islam seperti di negara Indonesia ini, mayoritas mungkin tidak seperti kesyirikan yang pernah terjadi di zaman jahiliyah, di mana banyak berhala-berhala dan patung-patung yang disembah. Tapi sekalipun patung-patung atau berhala yang disembah itu sudah tidak ada lagi, ya mungkin ada satu dua, tetapi kesyirikan itu tetap ada, dan nilainya sama, bisa menghancurkan seluruh pahala. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 116 mengatakan, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia hanya mengampuni dosa selain itu. Maka barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh sekali. Dari ayat ini kita tahu bahwa syirik itu adalah sebesar-besarnya dosa, atau boleh dikatakan moyangnya dosa, penghulunya dosa. Karena inilah satu-satunya dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dampak kerusakannya meluas, bisa menghancurkan segalanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin dahulu kita kenal ada namanya pemahaman animisme, percaya akan roh-roh yang gaib yang mengatur, menaungi, mengayomi serta mengendalikan kehidupan manusia. Mungkin itu zaman dulu, percaya dengan roh-roh. Ataupun keyakinan dinamisme, percaya kepada benda-benda yang memiliki pengaruh. Tetapi kemudian keyakinan-keyakinan ini, ya mungkin sebagian kecil masih ada, tapi kebanyakan sudah tidak ada. Karena kesyirikan di zaman sekarang ini lebih modern dibandingkan kesyirikan di zaman dulu. Coba bayangkan musuh-musuh Islam ini, untuk menjauhkan Islam dari agamanya itu, disebar berbagai macam paham kan. Dari paham materialisme umpamanya, orang dicintakan dengan benda, dicintakan dengan akal. Akhirnya kemudian benda lebih tinggi dibandingkan Allah, akal lebih tinggi dibandingkan Allah. Mulai kemudian Allah direndahkan. Kemudian muncul pemahaman sekularisme. Mulai Allah dipisahkan dari manusia, seolah-olah agama itu sendiri, dunia itu sendiri, di mana jangan bicara Allah di pasar karena itu urusan dunia, jangan bicara Allah di kantor karena itu urusan dunia. Berusaha Allah dipisahkan dari urusan dunia. Cukuplah Allah itu ada di masjid, di majelis taklim, dan begitu seterusnya. Akhirnya muncullah paham komunisme yang intinya tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Lah pemahaman-pemahaman seperti inilah yang menjauhkan manusia dari agamanya, sehingga banyak orang yang sadar ataupun tidak jatuh kepada kesyirikan. Nanti kita akan contohkan beberapa kesyirikan-kesyirikan yang terjadi di masyarakat umumnya, dan mereka tidak sadar bahwa sebagiannya itu adalah syirkul akbar, syirik yang mengeluarkan mereka dari Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita tahu bahwa kesyirikan itu secara umum dibagi menjadi dua. Ada yang namanya syirkul akbar, ada namanya syirkul asghar. Syirik besar ini jelas mengeluarkan kita dari Islam. Ketika kita terkeluar dari Islam, maknanya kita kafir. Ketika kita kafir, hancur lebur amalan kita. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam neraka, maka kita tidak akan mungkin keluar darinya. Mereka akan dikekalkan di dalamnya. Tapi kalau syirkul asghar tentu berbeda. Dia hanya menghancurkan amalan yang ditempelinya saja. Umpamanya kita sholat duhur dengan sedekah. Saat sholat duhur kita ikhlas, tidak ada riyanya, maka sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pas bersedekah, kemudian kita mengharap pujian orang, mengharap orang lain melihat sedekah kita dan membicarakannya, kemudian tertanam sifat riya, maka sedekahnya dihancurkan pahalanya. Jadi syirik kecil ini dia hanya menghancurkan pahala amalan yang ditempelinya saja. Kalau amalan itu tidak ditempeli riya, maka tetap amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Allah mengatakan dalam surah Al-Kahfi ayat 110, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia mengerjakan amalan yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadah kepada Rabbnya. Maksudnya di sini, dia tidak mempersekutukan dengan seorang pun dalam ibadah kepada Rabbnya, hendaklah tidak menyertai riya dalam amalannya. Karena kalau sudah riya menyertai dalam amalannya, maka Allah mengatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagikan debu yang berterbangan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat contoh-contoh kesyirikan. Di antara contoh-contoh kesyirikan di masyarakat adalah menyembelih kepada selain Allah. Misalnya menyembelih untuk jin. Itu biasanya zaman dulu, nggak tahu apa masih ada zaman sekarang, itu kalau membuat jembatan, padahal jembatannya sudah kokoh tuh, tapi ada keyakinan kalau belum ada korban untuk jembatan ini, maka takut satu hari akan ambruk. Akhirnya kemudian menyembelihlah dengan seekor kerbau atau kambing, kemudian kepalanya ditanam. Kan zaman dulu seperti itu. Dan ini kesyirikan. Ngapain kemudian kepala kerbau ditanam di jembatan? Bagus kepala kerbau di sop, kan kita bisa makan. Ngapain pula dibuang-buang di situ? Atau zaman dulu masih ingat saya, kalau orang membangun rumah itu biasanya menyembelih ayam warna hitam gitu ya, sama juga itu sebagai tumbal supaya rumahnya itu kokoh, tidak mudah kemudian dihempas dengan angin, dengan badai, dan begitu seterusnya. Lah ini jenis-jenis kesyirikan. Ataupun kita pernah mendengar dulu waktu di Surabaya kan, lumpur lapindo dilempar satu kambing supaya mampet katanya. Apa urusan kambing dengan lumpur?
Lah dari sini ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala, keyakinan seperti ini menyembelih kepada selain Allah Azza wa Jalla adalah syirkul akbar. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan man dzabaha li ghairillahi faqad asyrak. Siapapun yang menyembelih bukan karena Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Seperti menyembelih binatang untuk pantai-pantai yang ada di laut selatan sana, atau di kawah-kawah atau maka itu semualah jenis kesyirikan yang terjadi di masyarakat. Ini satu contoh. Kemudian contoh yang lain, seseorang kemudian berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan ini yang banyak dan ini yang paling bahaya. Karena doa itu hakikatnya ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merendahkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara berdoa. Karena doa itu adalah ibadah, sebagaimana Rasul mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ibadah. Ketika kemudian ketundukan ini diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka sama saja kita menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, dan ini hukumnya syirkul akbar. Syirik besar. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala seperti umpamanya meminta pertolongan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Contoh umpamanya ada orang yang sedang dihampas ombak dalam kapalnya. Kemudian dia ketakutan, takut karam, dia panggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya Abdul Qadir Jailani, tolong saya. Ini kesyirikan. Syekh Abdul Qadir Jailani tidak bisa menolong. Dia sudah meninggal. Dia juga mencari wasilah untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menolong kecuali Allah. Maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Syekh Abdul Qadir Jailani tidak memiliki rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan maha mendengar, dia bukan maha mengetahui, dia bukan maha mengabulkan doa. Dia adalah manusia sama dengan yang lain, cuma dimuliakan karena keulamaannya saja. Jadi dalam kondisi-kondisi terdesak memanggil nama-nama wali atau yang lainnya, maka ini masuk pada syirkul akbar. Seperti istighatsah umpamanya, meminta kepada selain Allah dalam kondisi genting, maka itu tidak dibolehkan. Atau bernazar kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak dilakukan apabila sudah dekat-dekat ujian nasional. Kadang-kadang ada para wali-wali murid kemudian datang ke kuburan, kemudian meminta kepada sahibul kubur supaya lulus anaknya. Dia pun bernazar depan kuburan, kalau anak saya lulus, saya akan menyumbangkan sebagian harta kepada fuqara wal masakin umpamanya. Lah ini nazar syirik. Tidak boleh nazar kepada pemilik kuburan. Nazar itu diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan nazar seperti itu, nazar iwad saja haram hukumnya. Contoh umpamanya, kalau seandainya ibu saya sembuh, saya akan umrah. Kalau seandainya anak saya sembuh, saya akan puasa Senin Kamis selama sebulan. Ini nazar seperti ini haram hukumnya, karena ini nazar barter artinya. Nazar barter, dan biasanya nazar seperti ini tidak terkeluar kecuali dari orang bakhil. Sebab kalau seandainya sembuh mungkin dia sedekah, kalau tak sembuh dia tak sedekah kan? Itu orang bakhil. Nazar itu tidak bisa membolak-balikan takdir. Ingat, nazar itu tidak bisa membolak-balikan takdir. Betapa banyak orang-orang yang sudah bernazar tidak sembuh penyakitnya, karena memang sembuh dan tidaknya penyakit itu berkaitan dengan takdir, bukan dengan nazar. Apalagi kalau nazarnya di depan kuburan, maka ini jatuh kepada kesyirikan, bukan haram lagi. Atau contoh yang lainnya, sebagian orang meminta perlindungan kepada jin dan syaitan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Jin ayat 6,
wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah, ada sebagian manusia yang meminta perlindungan kepada bangsa jin, maka jin-jin itu menambah mereka dari dosa dan kesalahan. Al-Imam Ibnu Jarir rahimahullahu ta'ala ketika memberikan catatan kepada ayat ini, beliau mengatakan seperti ini: kana ar-rajulu fil jahiliyati yanzilul arda fayaqul a'udzu bikabiri hadzal wadi fadzalika istimta'uhum amma istimta'ul jinni bil ins ma yanalul jin minal insi min ta'zimihim iyahum fi isti'adzatihim bihim fayaquluna qad suddanal jin wal ins. Kata Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah tadi mengatakan, dahulu ada seseorang di zaman jahiliyah singgah di sebuah tempat lalu berkata, aku berlindung kepada jin pembesar penguasa lembah ini. Maka itulah kesenangan yang diperoleh manusia dari jin. Adapun kesenangan yang diperoleh jin dari manusia, yaitu bentuk pengagungan manusia terhadap jin-jin tatkala manusia meminta perlindungan kepada jin, maka para jin berkata, sungguh kita telah menguasai mereka. Adat kebiasaan jahiliyah ini yang selalu takut kepada jin, akhirnya meminta pertolongan dan perlindungan kepada mereka, itu masih ada di zaman sekarang. Terkadang lewat di tempat-tempat angker, mungkin di situ ada pohon beringin atau pohon yang dianggap angker, masih saja ada orang yang suka permisi-permisi di situ kan. Permisi mbah, permisi penjaga, permisi tuan, permisi apa. Kalau pakai motor mungkin pakai klakson tit gitu ya, izinnya gitu. Untuk apa coba? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Nabi sudah memberikan solusi. Kata Nabi SAW, idza nazala manzilan, kalau engkau singgah di sebuah tempat yang nampaknya tempat itu dianggap angker, bulu-bulu kudu kita merinding. Apa kata Nabi SAW? Ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kata Rasul, lam yadurrahu syai'un hatta yartahil min manzilihi dzalik. Maka tidak ada yang memadaratkan satu apapun kepada dia sampai dia berpindah dari tempat itu, kata Nabi. Kenapa mesti permisi-permisi? Cukup saja kita berlindung kepada Allah. Allah lah yang mendatangkan manfaat dan mencegah madarat. Karena dengan kita kemudian berlindung kepada jin, apalagi isti'adzah, meminta perlindungan kepada mereka, isti'adzah ini ibadah. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Tadi suruh untuk berlindung kepada Rabb pemilik manusia, Rabb pemilik falak, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berlindung kepada selain Allah, maka itu jenis kesyirikan dalam bab isti'adzah. Ini contoh kesyirikan. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Atau lebih daripada itu, keyakinan di masyarakatlah, keyakinan mereka kepada jimat-jimat yang katanya bisa melariskan dagangan, ataupun jimat-jimat yang bisa mempercepat untuk mendapatkan jodoh, ataupun jimat-jimat supaya menang dalam segala hal. Sampai ada orang judi saja bawa jimat tuh biar menang judinya. Apa enggak kuadrat dosanya? Sudah syirik, haram lagi kan gitu. Lah ini terjadi di masyarakat. Dan orang kalau sudah gandrung dengan jimat, biasanya hatinya akan terpaut dengan jimat itu. Saya pernah berdialog dengan orang Sungai Panas. Dia tak apa ya, banyak jimat di rumahnya. Subhanallah, kita nasihati pun tak dengar dia. Dan dia mengatakan, saya sudah membuktikan gitu, bahwa jimat ini memang untuk keberuntungan saya. Berapa kali saya mau celaka tak jadi gitu. Berapa kali saya mau bangkrut ada yang nolong gara-gara jimat ini. Lihat, betul kata Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi.
Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka hatinya akan dipautkan kepada jimat itu. Dan itulah makar daripada syaitan. Ikhwatu fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin tatayyur. Tatayyur, ma'ruf tatayyur itu diambil daripada burung. Kalau zaman dulu itu kan kadang-kadang suara burung tertentu itu imma membawa hoki ataupun membawa kesialan. Ini ada suara burung nih, pasti ada pencuri nih. Nggak ada urusan suara burung dengan pencuri. Ini ada suara burung nih, jangan-jangan tetangga sebelah mati. Nggak ada urusan burung dengan mati. Burung itu bukan malakul maut. Oh, ini suara burungnya bagus ini bawa hoki nih. Karena zaman dulu itu kan masih ingat tuh, semua orang itu pada beli perukutut tuh, suaranya itu subhanallah itu. Kadang-kadang suara tertentu itu harganya mahal karena membawa keberuntungan katanya. Lah ini tatayyur. Di zaman jahiliyah sudah ada. Sebab orang-orang jahiliyah itu kalau datang ataupun hendak pergi berniaga entah ke Yaman ataupun ke Syam, maka mereka menerbangkan burung tuh. Kalau burung mereka mengarah Syam terus, maka tidak akan berangkat mereka, walaupun tujuannya ke Yaman. Makanya Syam disebut Syam itu litasya'um. Mereka menganggap sial, makanya Syam disebut negara Syam menurut orang jahiliyah itu karena ada makna tasya'um. Tasya'um itu menganggap sial. Jadi kalau burung terbang ke Syam, ini sial nih katanya. Tapi kemudian tatayyur ini kan berkembang hari ini. Bukannya bicara burung saja. Dulu rame-rame ikan lohan, makin besar nong-nongnya katanya makin bagus pula tuh hokinya. Pun belakangan ada tanaman janda bolong, makin besar bolongnya makin banyak hokinya katanya. Kemudian apa lagi? Batu aki, pernah demam batu aki kan dulu kan. Sampai di warung-warung Padang ada juga tuh di sampingnya jual batu aki itu. Kalau itu membawa hoki, ngapain kau jual tuh batu aki itu? Kau konsumsi sendirilah biar kaya. Ya. Ini penipuan ikhwatu fiddin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi contoh kesyirikan yang terjadi di masyarakat ini. Atau mungkin seseorang lebih tawakal kepada makhluk dibandingkan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dipecat bosnya nanti makan apa. Ini kan kesyirikan juga ikhwan. Ataupun boleh jadi mungkin mengatakan kalau bukan karena dia atau kalau bukan karena engkau, Allah ditiadakan di sini. Kadang-kadang orang itu kemudian memalingkan tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada selain Allah, takut kepada selain Allah, harap kepada selain Allah. Ini semua adalah kesyirikan dan ini menghancurkan seluruh amal ibadah kita. Ini yang pertama, asyirku billahi azza wa jalla. Kehancuran pertama atau hal-hal yang menghancurkan pertama adalah melakukan kesyirikan kepada Allah azza wa jalla. Yang kedua, kata Rasul, was-sihru, sihir. Sihir ini ikhwatu fillah muliakan Allah azza wa jalla, bagian daripada dunia perdukunan, dan ini yang paling buruk dari seluruh praktek-praktek perdukunan. Karena di sana ada macam-macam istilah-istilah perdukunan itu. Ada namanya arraf, ada namanya kahin, ada namanya romal, ada namanya munajim, macam-macam. Kalau arraf itu dia tukang ramal, meramalkan sesuatu yang akan berlaku. Kalau kahin, ramalan juga, meramalkan sesuatu yang telah terjadi. Contohnya umpamanya meramalkan sesuatu yang akan berlaku, meramalkan bahwa akan terjadi hari sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, kiamat. Tahu-tahu tak kiamat. Nah, itu disebut arraf. Atau umpamanya dia meramalkan kepada orang yang hendak mencari mobil yang dicuri dari setahun kemarin, datang ke Pak Dukun, Pak Dukun, mobil saya ada di mana? Oh, kata Pak Dukun, di sekitar Tiban BTN. Tak tahu di mana alamatnya. Dia kan suka rawang-rawang saja, memastikan tak bisa dukun itu. Ya. Itu meramalkan sesuatu yang sudah berlalu, karena kan kecuriannya setahun yang lalu. Ataupun mungkin dalam bentuk munajim yang banyak dulu. Saya ingat zaman dulu ya belum ada handphone.
Ya, mungkin juga belum banyak fasilitas-fasilitas alat elektronik, mungkin TV juga belum banyak, radio belum banyak. Itu kalau kita beli majalah atau koran, itu biasanya di situ ada zodiak perbintangan, itu bisa dicantumkan di situ. Kemudian di situ akan ditulis tuh, nih bintang ini karena lahirnya bulan ini, tahun ini, fungsinya ini, kehidupannya nanti ke depannya seperti ini, perjodohannya seperti ini, usahanya seperti ini, dan begitu seterusnya. Nih kalau bintang ini kawin dengan bintang itu tak cocok tuh katanya. Kalau bintang gambar kalajengking, Scorpion, dengan bintang gambar kambing tak cocok tuh katanya. Kan ada orang yang seperti itu. Jadi orang yang cari jodoh tanya bintang dulu, zaman baheula tuh ya. Bintangmu apa katanya. Zaman dulu, sekarang nggak ada lagi tanya-tanya bintang. Sekarang tanyanya kerjaanmu di mana, berapa gajimu. Agak modern zaman sekarang ya. Tapi itulah memang kesyirikan, dimain-mainkan dengan dunia perdukunan. Ataupun ramal, yang meramal dengan media tanah. Kalau sekarang pakai media jari, ditanya garis-garis jari dan begitu seterusnya, maka itu bagian daripada dunia perdukunan. Tetapi yang paling parah dari dunia perdukunan adalah sihir. Karena sihir ini merusak, dampaknya besar, bisa menghancurkan individu, masyarakat dan kelompok. Contoh kerusakan kalau itu terjadi di masyarakat, ikhwatu fillah muliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, akan menanamkan permusuhan. Sihir ini bisa menanamkan permusuhan di antara kaum muslimin. Yang kedua, membangkitkan al-fawahish, membangkitkan perbuatan-perbuatan keji seperti dunia, perzinahan dan begitu seterusnya. Karena para pelacur itu terkadang mereka kemudian datang ke dukun hanya untuk melariskan dirinya. Kemudian diberikan susuk-susuk tertentu, ditancapkan di mukanya biar nampak cantik dan begitu seterusnya. Akhirnya larislah dunia perdukunan. Jadi membangkitkan al-fawahish, perbuatan-perbuatan keji di tengah-tengah masyarakat dan juga keharaman, dan akan menjauhkan dari akhlak yang baik. Kemudian juga sihir ini bukan hanya itu, mengantarkan kepada al-kabair, dosa besar. Karena biasanya mereka lebih yakin dengan pak dukun dibandingkan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi akan menimbulkan macam-macam ya, permusuhan, kekerasan, maksiat, dosa dan yang semacamnya. Ataupun umpamanya bahaya yang menimbulkan kepada diri sendirilah, yang orang-orang yang disihir itu. Terkadang di antara mereka ada yang lumpuh bertahun-tahun, tidak bisa jalan. Terkadang mereka berbaring, stroke, tidak bisa apa-apa, tidak bisa melihat dunia luar. Atau mungkin di antara mereka ada yang dipecahkan hubungan suami istrinya, kemudian dijauhkan orang tua dari anak-anaknya. Akhirnya muncul generasi-generasi yang tidak baik di masyarakat karena kurang pendidikan, kan dipisahkan suami istrinya. Nah ini terjadi ya, di masyarakat seperti itu. Munculnya kebimbangan, kebingungan, stres, itu semua itu dampak daripada sihir. Bahkan yang lebih parah, bisa membunuh. Sihir itu bisa membunuh, bisa menyakiti dan membunuh. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menghancurkan rumah, bisa menghancurkan bertetangga, bisa menghancurkan masyarakat, bahkan negara bisa dihancurkan oleh sihir. Makanya kenapa kemudian sihir ini sangat diwanti-wanti Nabi SAW untuk tidak terjerumus. Kenapa sihir ini begitu diharamkan dalam Islam? Pertama, karena dunia sihir itu biasanya adamu ijlalillahi azza wa jalla. Di dalamnya tidak ada pengagungan kepada Allah. Sihir itu tidak ada pengagungan kepada Allah. Bukankah Allah mengatakan, "Ma lakum la tarjuna lillahi waqara"? Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Karena biasanya orang-orang yang datang ke tukang-tukang sihir itu, mereka lebih yakin kepada tukang sihir dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak yakin dengan Allah.
Ini yang pertama. Yang kedua, sihir ini itu bisa melunturkan keyakinan kita tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Waktu firil menyatakan Allah Azza wa Jalla, dunia ini tempat kita diuji. Entah diuji dari sedikit ketakutan, masa depan yang tidak jelas, akhirnya kita takut nasib kita, nasib anak kita, nasib usaha kita, dan begitu seterusnya. Atau boleh jadi diuji dengan kesulitan ekonomi, atau diuji dengan kesehatan, atau diuji dengan kekurangan buah-buahan, atau diuji dengan kematian, dan begitu seterusnya. Dunia ini tempat ujian. Kita disuruh bersabar kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi ada orang-orang yang tidak yakin dengan qada dan qadar. Akhirnya mereka datang ke dukun, kan? Supaya dukun ini bisa melepaskan dari ujian-ujian itu. Dukun loh tidak bisa melepaskan ujian kita. Kalau Allah sudah menguji kita, tidak mungkin ujian diangkat kecuali zat yang menurunkan ujian. Dukun loh tidak bisa memberikan kekayaan kepada kita, tidak bisa menyembuhkan penyakit kita, tidak bisa mencarikan jodoh untuk kita, dan begitu seterusnya. Karena itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya jodoh, yang namanya kaya, miskin, meninggal, hidup, itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya dunia sihir dan perdukunan itu melunturkan keyakinan kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, menghilangkan tawakal. Dunia sihir ini menghilangkan tawakal dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Kun lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'min." Katakan, tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali semua sudah dicatat Allah di Lauhil Mahfuz. Dialah zat yang telah melindungi kita, maka kewajiban bagi seorang mukmin bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kata Allah. Artinya musibah yang Allah berikan itu murni datang dari Allah. Boleh jadi sifatnya Allah mau mengangkat derajat kita, boleh jadi sifatnya Allah mau menghapuskan dosa-dosa kita, boleh jadi sifatnya mungkin Allah Subhanahu wa taala hendak menegur kita. Tapi ada orang yang tidak tahan ujian, datang ke dukun. Datang ke dukun dan mengatakan, "Saya sudah sakit bertahun-tahun, wahai Pak Dukun, tolong sembuhkan saya." Akhirnya dia kena tipu. Kena tipu, penyakit pula tak hilang, uang pula habis. Itulah pebodohan namanya. Kemudian yang keempat, ta'alluqul qalbi bil khurafati wal asatir. Maka hati seseorang itu akan dikaitkan dengan perkara-perkara yang bersifat khurafat atau bersifat dongeng-dongeng yang tidak jelas. Karena dunia perdukunan, sihir dan yang semacamnya itu identik dengan khurafat, kan? Ngomong macam-macam tidak jelas. Terkadang orang-orang yang datang padahal sakit kepala, dia minum bodrek sudah sembuh, tapi kalau datang ke dukun itu ceritanya lain. Oh, kamu kena sihir. Ini jin yang masuk ke kepalamu ada 16. Oh, kamu harus nyembelih ini. Boleh enggak saya pindah penyakitmu ke ayam? Macam-macam dia. Ya. Jadi dia akan cerita yang aneh-aneh, khurafat-khurafat itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dunia sihir, dukun dan yang semacamnya itu akan menimbulkan was-was. Kenapa orang bisa was-was, ikhwan? Itu karena dari syaitan. Setanlah yang membuat kita was-was. Dan was-was yang paling besar ketika setan datang kepada kita, kemudian menghayalkan tentang beberapa pertanyaan. Siapa yang menciptakan langit? Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Kita jawab Allah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Kita jawab Allah. Sampai ketika mentok pertanyaan itu, muncullah dalam otak kita, lalu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini bahaya, ya. Kalau sudah sampai hayalan kita terbayang siapa lalu yang menciptakan Allah, maka Nabi SAW mengatakan, "Falyasta'idz billahi minasyaitonir rajim." Segeralah kita beristiadzah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat, "Falyaqul amanna billah." Katakan aku beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang paling besar itu nanti was-was itu. Nanti dalam ibadah juga masuk tuh. Ada orang takbiratul ihram tak jadi-jadi. Satu sekali takbiratul ihram baru mantap.
Ada orang yang berwudu menghabiskan air 1 bak mandi habis karena was-was. Bolak-balik saja dia ke kamar mandi. Ada orang yang dihinggapi was-was seperti itu, dan itu semua dari syaitan. Dan ingat bahwa sumber was-was itu 3. Kenapa manusia terjangkit was-was itu? Karena ada 3 perkara. Pertama, karena jahil. Orang jahil itu pasti was-was. Kalau dia punya ilmu, dia tahu tentang ilmu solat, ilmu wudu, ilmu akidah, insya Allah tidak akan ada was-was. Yang kedua, karena ziyadatul iman, bertambah iman. Terkadang setan datang ngasih was-was. Loh, kenapa tambah iman jadi was-was? Ya, contoh umpamanya ada orang yang dulunya jahat kemudian hijrah. Sebagian mereka mengatakan, dulu waktu aku masih jahiliyah, usahaku lancar, lubang-lubang usaha di mana-mana, modal sedikit aja untungnya besar. Kok sekarang aku sudah hijrah, kok makin seret ekonomi saya? Kok malah usaha yang saya miliki kok tergulung-gulung tikarnya? Kapan terbuka-bukanya? Ada orang yang diberikan was-was setelah bertobat. Tetapi hal ini bukan dirasakan kita saja. Zaman para sahabat sudah ada perkara itu ditanyakan kepada Nabi. Tapi Nabi SAW mengatakan itu tanda kebaikan iman. Artinya tanda benar hijrahmu. Sebab kalau hijrahnya tidak benar, ngapain setan datang bawa was-was? Nggak perlulah diwaswasi, hijrahnya sudah salah itu. Tapi kalau hijrah kita benar, maka setan akan datang berikan was-was seperti ini. Maka istiqomahlah, itu tanda kebaikan. Kemudian yang ketiga, karena berkawan dengan orang yang was-was, akhirnya was-was. Dapat guru, rupanya gurunya salah, ngajari ilmu was-was, akhirnya murid-muridnya was-was lah. Atau mungkin masuk berselancar, zaman sekarang kan ada internet tuh, baca makalah macam-macam, was-was setan datang. Benar gak ajaran saya ini? Kok lain pula nih? Kena syubhat dalam hatinya tuh. Baca makalah Khawarij, ujung-ujungnya jadi bunuh diri. Baca makalah Syiah, lama-lama jadi Syiah dia. Nah, itu was-was namanya. Makanya agama seseorang itu digantungkan temannya. Kalau sekarang kan temannya ya handphone ini. Lah, hati-hati, handphone ini bisa menjadi perusak akidah dengan masuknya was-was syaitan kepada keyakinan yang sudah kita yakini. Lah, ini dampak daripada sihir juga. Termasuk juga yang lebih parah tentu, sihir mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, wa qatlun nafs, membunuh jiwa. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 93, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya 1 jahannam, 2 kekal di dalamnya. Maksud kekal di dalamnya saking lamanya, bukan kekal tidak akan keluar maksudnya ya. Kemudian yang ketiga, Allah murka kepadanya. Dan yang keempat, Allah mengutuknya. Dan yang kelima, Allah menyediakan azab yang besar. Lihat, 5 azab Allah berikan kepada orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita melihat zaman sekarang, ada sebagian manusia itu persis seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, ulaika kal an'am bal hum adhab. Ada sebagian manusia itu mereka seperti binatang ternak atau lebih parah daripada binatang ternak. Boleh jadi binatang buas, bahkan lebih buas daripada binatang buas. Atau dengan istilah lain, kanibalisme lah. Sejahat-jahatnya harimau, dia tidak akan menerkam kawan, dia akan kemana-mana dengan koloninya. Sejahat-jahatnya singa, sebuas-buasnya singa pun tidak akan menerkam singa yang lainnya, dia akan berkawan dengan koloninya. Tapi ada di antara manusia, subhanallah, dia bisa menerkam manusia yang lainnya kan? Kita bisa melihat berita-berita yang sekarang, masya Allah, hampir setiap hari yang namanya pembunuhan itu di mana-mana, sampai kepada taraf sadisme.
dimutilasi sampai 10 potongan, 7 potongan, dimasukkan di dalam koper, dibuang di hutan, dibuang di sungai. Na'udzubillah. Binatang buas saja tidak menerkam yang sesama binatangnya, ikhwan, kecuali darurat. Ya. Tapi manusia sampai seperti ini. Yang herannya adalah terkadang alasan membunuh itu bukan alasan besar, kadang-kadang alasannya sepele. Gara-gara uang 100-200 ribu, golok melayang. Gara-gara urusan ketersinggungan, padahal tersinggung sedikit, pisau nancap. Ya. Ini kadang-kadang seperti itu tuh. Ya. Belum lagi kemudian kalau kita melebarkan kasus-kasus di masyarakat ini, itu luar biasa. Masalah cemburu akhirnya bunuh-bunuhan. Masalah cemburu bunuh-bunuhan. Ada kasus di Madura itu, dia sudah cerai suami istri. Ya. Tiba-tiba kemudian istrinya kawin lagi, kan sudah boleh, tidak ada masalah. Tapi karena mungkin masih cinta dengan istrinya, tidak terima dia istrinya kawin lagi, padahal sudah cerai, dibantai itu suami yang keduanya. Lah ini bisa terjadi. Lah kenapa kan ikhwatu fiddin muliakan Allah azza wa jalla, jangan terlalu jauh lah ke Madura atau ke Jawa, di Batam saja di sini. Berapa banyak peristiwa-peristiwa pembunuhan itu gara-gara masalah-masalah sepele kan? Atau yang lebih parah yang banyak di Batam ini, kadang-kadang bayi-bayi yang dibunuh tuh. Seperti kejadian di Muka Kuning itu dulu tuh kan. Ada orang lahir di luar nikah, akhirnya apa? Karena takut dipecat sama bosnya, akhirnya dibunuh bayinya. Karena takut ketahuan hamil, kemudian lahir, takut pekerjaannya hilang, dibantai pula bayinya. Ada sebagian kasus disimpan di lemari sampai mati. Ada yang ditaruh di kardus itu, di bengkong itu. Na'udzubillah ikhwatul fiddin ya kan Allah azza wa jalla. Mereka tidak paham bahwa bayi-bayi yang tidak berdosa itu nanti pada hari kiamat akan membawa kepala dengan tangan kanan, dan tangan kiri akan membawa yang membunuhnya. Kemudian bayi ini akan mengatakan di hadapan Allah, "Ya Rabb, sal hadza lima qatalani." Ya Rabb, tanya orang ini, kenapa dia sampai membunuhku? Allah isyaratkan dalam Quran, "Wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat." Dan bayi-bayi yang dibunuh secara sadis padahal dia tidak punya dosa, dia akan ditanya di hadapan Allah, kenapa kau bunuh tuh anak-anak yang tak berdosa? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kadang-kadang persoalannya remeh. Persoalan cemburu, persoalan hutang piutang, persoalan malu kehormatan, persoalan sakit hati, macam-macam kan. Tapi yang jelas ikhwatu fiddin, bahwa Islam ini agama yang menghormati hak-hak hidup bagi manusia. Ingat, Islam ini agama yang menghormati hak-hak hidup manusia. Makanya kenapa Islam datang dengan membawa 5 perkara. Salah satunya hifdun nafsi, menjaga jiwa. Sampai Nabi SAW mengatakan, innama amwalukum, inna dima'akum wa amwalukum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza, kata Rasul. Ingat, darah-darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram bagi kalian untuk ditumpahkan. Karena Islam itu menghormati hak hidup manusia. Jangankan sesama muslim, dengan orang kafir saja kita dilarang untuk membunuh dan mengambil nyawa mereka. Kata Nabi SAW, "Man qatala mu'ahidan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahid, maka dia tidak akan mencium bau surga. Dalam riwayat, "Man qatala mu'ahidan fi ghairi kun'ihi harramallahu alaihil jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahid atau kafir dhimmi padahal belum waktunya dia bunuh, belum waktunya dia harus dibunuh, maka Allah haramkan padanya surga. Itu yang di luar keyakinan kita sesama antar umat beragama kan begitu. Apalagi yang dibunuh itu sesama kita yang beragama Islam. Maka lebih dahsyat lagi ikhwatu fiddin dosanya. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalau ada 2 orang yang saling membunuh,
Al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh masuk neraka, orang yang dibunuh masuk neraka. Dua-duanya masuk neraka. Jadi sahabat bertanya Rasul, kalau orang yang membunuh masuk neraka wajarlah. Lah orang yang dibunuh masuk neraka ini gimana ceritanya? Maka Rasul mengatakan, ya karena dalam hati orang yang dibunuh itu sudah ada niat membunuh juga, cuman apes dia kebunuh saja. Ya. Kalau dia tidak terbunuh tentu dia yang membunuh. Makanya Rasul mengatakan dua-duanya di neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga yang selanjutnya, yang keempat, aklur riba, dosa makan riba. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Islam ini dibangun di atas ta'awun 'alal birri wat taqwa. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas perbuatan baik dan ketakwaan. Itu asas Islam. Kita harus tolong menolong di atas perbuatan baik dan ketakwaan. Dan Islam juga ditopang dengan saling mencintai saudaranya dengan saudara yang lainnya. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena praktek riba itu ikhwatu fiddin. Kalau ada orang hutang piutang, itu terkadang alasannya itu nolong, padahal dia ngemplak. Ya kan? Dia nolong, ngomongnya sih saya tolong dia. Dia sedang susah, saya tolong, saya kasih pinjam uang. Tetapi dia sedang tidak menolong. Dia sedang menghancurkan orang itu dengan bunga riba yang diterapkan dalam pinjamannya. Makanya dalam Islam itu yang namanya pinjam meminjam itu murni urusan sosial. Tidak ada boleh mengambil keuntungan sedikit pun. Kalau kita pinjam 100 bayar 100, pinjam 1 juta bayar 1 juta, pinjam 5 juta bayar 5 juta. Tidak boleh kita pinjam 1 juta jadi 1,5 juta bayarnya. Karena urusan hutang piutang itu murni sosial, tidak ada kaitan dengan keuntungan. Makanya kenapa sampai kemudian Rasul mengatakan, dan sabda Nabi ini walaupun dilemahkan secara lafaz tetapi menjadi ijma' para ulama. Apa kata Rasul? Barang siapa yang memanfaatkan sebuah barang jaminan, barang siapa yang memanfaatkan sebuah barang jaminan, maka dia jatuh kepada riba. Umpamanya saya pinjam motor atau mobil atau uang 100 juta. Mana jaminannya? Nih sawah 1 hektar. Nanti kalau saya balikan juga sawah saya. Selama kemudian tidak dibayar, kita manfaatkan sawahnya. Kita kemudian pakailah sawah itu sampai panen berkali-kali. Ketika kemudian orang itu sanggup membayar dengan apa yang kita hutangkan, pamannya dia hutang 100 juta, kemudian dia membayar 100 juta, kemudian mengambil sawahnya. Manfaat selama kita menggunakan sawah itu riba. Karena Rasul mengatakan kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap barang jaminan kalau mendapatkan manfaat di dalamnya, maka manfaatnya riba. Kecuali kalau barang jaminan itu berupa binatang. Pamannya sapi kita ambil susunya, kemudian kambing kita ambil susunya, boleh, karena bagaimanapun itu muqabil sebagai bentuk balasan karena kita merawat dia, ngasih makan. Ya. Tapi kalau benda-benda mati, ya seperti pamannya jaminannya motor kita gunakan untuk ngojek, jaminannya mobil kita gunakan untuk Grab, maka untungnya riba, kecuali untung itu dijadikan bentuk pelunasan. Pamannya kita nge-Grab setahun dapat 50 juta, hutangnya 100, berarti dipotong 50. Nah, itu boleh. Tapi kalau tetap dibayar 100, kemudian yang 50 milik dia, yang 50 ini ribanya nih. Lah terkadang ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, riba ini asasnya tolong menolong, tapi dibaliknya menghancurkan tuh. Seperti orang-orang yang kita kenal dengan lintah-lintah darat, rentenir dan yang semacamnya. Makanya kenapa riba ini? Karena menyusahkan manusia yang banyak. Kalau zaman dulu praktek-praktek riba ini memang sengaja
Ada orang yang sudah mengorganisasi dirinya dengan beberapa orang, cari tempat-tempat orang-orang miskin biasanya. Sekarang ini kan lagi tren lah pinjaman online umpamanya. Itu kan yang membutuhkan pinjaman-pinjaman itu kan orang-orang yang sedang susah tuh. Sengaja dengan macam-macamnya kan, dengan iklan-iklannya. Kadang-kadang riba ini bukan hanya ada di bank-bank konvensional saja, nampak kantornya, nampak rukonya, tapi sampai ke pagar-pagar, sampai ke pohon-pohon, sampai ke pohon nangka. Silakan pinjam dengan bunga rendah, tinggal datang ini hubungi. La ilaha illallah. Ya. Ini kan terjadi. Mereka tidak sadar bahwa Allah mengatakan fa illam taf'alu fa'dzanu biharbin minallahi wa rasuli. Jika kamu tidak mengerjakan, maknanya tidak meninggalkan riba sejauh-jauhnya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Sampai Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Walaupun nampaknya riba itu uangnya besar, hakikatnya tidak ada keberkahan, karena itu awal kehancuran. Lihat negara-negara besar kalau hendak menghancurkan negara-negara kecil, dibuatnya pinjaman dengan bunga yang sangat besar. Mana ada negara yang mendapatkan pinjaman dari negara-negara kuat menjadi negara maju? Tidak akan maju selamanya kalau masih bermuamalah dengan riba. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan dalam Al-Qur'an kan, kalau dia tidak meninggalkan riba itu sama dengan mengajak perang dengan Allah dan Rasul. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ingat dosa riba. Rasul sampai mengatakan ar-riba sab'una baban aisaruha an yankiha ar-rajulu ummah. Dosa riba itu memiliki 70 pintu. Yang paling ringan dosanya adalah seperti anak berzinah dengan ibu kandungnya. Dalam riwayat dirhamu riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zaniyatan. Satu dirham yang dimakan oleh seseorang dari hasil riba dan dia paham bahwa itu adalah hasil riba, maka dosanya lebih besar dibandingkan 36 kali berzina. Satu dirham. Berapa satu dirham? Dirham itu separuh dinar. Satu dinar itu 4 gram lebih. Satu dirham itu 2 gram lebih kalau diemaskan. Kalau 1 gramnya 500 berarti 1 juta. Anggaplah 1.200.000, 1,5 juta. Maka kalau kita memakan uang riba sebanyak itu lebih besar dosanya dibandingkan 36 kali berzina. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wajar kalau Rasul mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibaihi wa syahidaihi qalahum sawa, kata Rasul. Jabir mengatakan Rasul melaknat yang memakan riba, memberi makan riba, menulis riba, saksi-saksi riba. Kata Rasul dosanya sama. Oh, saya enggak makan riba Ustaz, saya kan notarisnya. Sama. Saya enggak makan riba Ustaz, enggak, saya hanya satpamnya saja. Sama. Disamakan, coba bayangkan. Bukan berarti yang makan lebih besar dosanya, sama dilaknatnya. Naudzubillah. Ya. Makanya kenapa Nabi SAW sangat keras tentang hal ini, sampai-sampai Nabi menjelaskan bagaimana pemakan riba itu akan dibangkitkan di kuburan mereka seperti orang gila, oyong seperti orang disambar setan. Dan itu digambarkan dalam Al-Quran kan. Orang-orang pemakan riba itu seperti seolah-olah disambar setan. Nah, ini hal-hal yang harus dipahami. Di dunia saja sudah tidak berkah, macam mana pula di akhirat yang dikatakan la yakumuna illa kama yakumu yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Pemakan riba ini kelak pada hari kiamat mereka tidak akan dibangkitkan kecuali dalam keadaan gila seperti disambar setan. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, karena waktu juga, akilu malil yatim, memakan harta anak yatim.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kewajiban kita dalam Islam adalah menyayangi anak yatim. Sebab kalau anak yatim tidak kita sayangi, kemudian dia tumbuh besar dan dewasa, kemudian menjadi anak nakal, maka akan tertanam dendam dalam hati kepada orang-orang yang tidak menyayangi di sekitarnya. Dan ini akan merusak masyarakat. Kalau ada satu anak yatim, satu desa tidak sayang dengan dia, tidak membantu dia, tidak mengkafil dia, kemudian anak ini tumbuh besar dan menjadi jahat, maka dia akan berbuat jahat kepada orang di sekitarnya. Itulah kalau kita tidak memperhatikan anak yatim, rusak masyarakat ini. Makanya kenapa Nabi SAW sangat sayang dengan anak yatim, karena dia juga yatim. Nabi itu ketika di kandungan ibunya 6 bulan, ayahnya meninggal. Ketika usianya 6 tahun, ibunya meninggal, dan dia menjadi yatimnya anak yatim. Makanya wajar setelah Nabi SAW tumbuh menjadi dewasa dan besar dan diangkat menjadi Nabi, dia adalah orang yang paling sayang dengan anak yatim. Sampai dia mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Aku dan anak-anak yatim seperti ini, kata Rasul, kelak di sorga. Dan Allah Subhanahu wa taala menganggap bahwa orang yang menelantarkan anak yatim itu sebagai pendusta agama. Walaupun dia solat, dusta solatnya. Walaupun dia puasa, dusta puasanya. Walaupun dia sedekah, dusta sedekahnya. Walaupun dia haji, dusta hajinya. Karena Allah mengatakan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Tidakkah kau lihat para pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nomor pertama diletakkan di sini. Mereka lah orang-orang yang menghardik anak yatim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, lah salah satu bentuk hardikan kepada anak yatim adalah memakan hartanya. Dan ini banyak terjadi di masyarakat. Pamannya ada anak, ya anak ini terlahir dengan harta yang banyak, kebunnya banyak, uangnya banyak. Kemudian adalah pamannya, dia mengatakan kasihan dia itu masih kecil, saya harus rawat dia biar hartanya saya kuasai dulu, nanti kalau sudah besar saya kasihkan dengan dia. Itu ucapan saat meninggal orang tuanya. Tapi setelah meninggal orang tuanya, mulailah setan datang, kemudian memberikan was-was, kuasai hartanya. Betapa banyak paman, saudara akhirnya menguasai harta anak yatim. Ataupun yang berkedok yayasan-yayasan panti asuhan. Betapa banyak kemudian orang-orang yang berkedok yayasan panti asuhan, sebenarnya tidak ada anak yatimnya, 1-2 saja tuh. Tetapi kita lihat, terkadang yang dimakan pengelola lebih enak dibandingkan anak yatimnya. Pakaian yang dipakai pengelola lebih indah dibandingkan anak yatimnya. Kendaraan yang dipakai lebih mewah dibandingkan anak yatimnya. Nah ini, kalau sampai berlebihan mengambil hak mereka, maka ini sangat tercela, karena Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar. Orang-orang yang makan harta anak yatim, hakikatnya mereka memakan api dalam perut-perut mereka pada hari kiamat. Naudzubillah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang sahabat namanya Abi Dzar Al-Ghifari pernah dinasihati seperti ini sama Nabi. Ya Aba Dzar, inni araka dha'ifa. Wahai Aba Dzar, aku melihat engkau ini lemah. Ya. Wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. Sungguh aku mencintaimu wahai Aba Dzar dengan apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Kemudian kata Rasul, la ta'muranna ala tsnaini wa la tawallaina ala malil yatimi. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, sungguh kamu jangan sampai memimpin walaupun hanya 2 orang, dan sungguh jangan sampai mengelola harta anak yatim. Ini sahabat. Kenapa Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar jangan sampai mengelola harta anak yatim? Karena Abu Dzar itu dikenal zuhudnya. Dia dikenal zuhud orangnya, tidak peduli dengan dunia. Kalau seandainya dia mengelola harta anak yatim, nanti hartanya kemudian sama dia akan disia-siakan, karena dia lebih memilih akhiratnya. Macam mana dia akan mengelola harta anak yatim?
Kalau Abu Dzar ditegur karena kezuhudannya, tidak mencintai dunia, sementara zaman sekarang ini membuka panti-panti asuhan itu bukan karena zuhud, karena memang dia mengambil manfaat di situ kan. Betul, lebih parah lagi. Ya. Padahal kalau seandainya mereka ikhlas memang membangun panti-panti asuhan itu, ingin ya merawat anak-anak yatim yang sudah meninggal orang tuanya, tentu mereka akan dapat pahala yang sangat besar dan akan menjadi teman Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Seperti sabdanya tadi, ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain. Kalau mereka ikhlas. Tapi kalau tujuannya untuk itu, maka akan merusak segalanya. Ini yang kelima. Kemudian yang keenam, kata Nabi SAW, at-tawalli yawmaz zahfi, lari dari peperangan. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar wa man yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifa liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berjumpa dengan orang-orang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka alias mundur. Barang siapa yang membelakangi mereka mundur di waktu itu kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa murka Allah, tempatnya neraka jahanam dan amat buruk tempat kembalinya. Lari dari peperangan adalah sebuah pengkhianatan. Pengkhianatan dari aturan-aturan jihad. Terkadang manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua kondisi. Terkadang ada kondisi nikmat, kondisi aman, dan kita bisa beribadah dalam kondisi-kondisi seperti itu dengan salat, puasa dan yang semacamnya. Terkadang Allah memberikan kepada kita kondisi sulit, di mana di situ ada perintah jihad. Maka baik perintah dalam kondisi senang ataupun sulit, maka sama-sama harus mengikhlaskan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan melakukan pengkhianatan. Karena begini ikhwatu, konsekuensi orang lain dari peperangan ini, kenapa dilarang dalam Islam coba? Sekarang kita sedang bertempur melawan musuh, tiba-tiba satu lari dari peperangan, itu akan mengakibatkan pengaruh kepada yang lainnya. Kenapa dia lari? Ada apa dia dengan lari? Apa musuhnya terlalu kuat? Apa tidak bisa ditembus? Akhirnya akan mempengaruhi yang lainnya, dan pengaruh inilah yang akan melemahkan kaum muslimin sehingga terjadi pengkhianatan dalam jihad. Makanya lari dari peperangan itu salah satu daripada bentuk dosa besar karena pengkhianatan. Kecuali kata ulama ada tiga boleh kita lari. Satu, berbelok dalam rangka siasat. Boleh kita mundur, tapi untuk siasat perang yang jauh lebih besar dibandingkan yang pertama. Yang kedua, atau menggabungkan diri. Ya, umpamanya ada dua tempat nih, di sini perang, di situ perang, ya kan? Saya ingin bantu yang sana, nggak apa-apa, selama tidak mempengaruhi yang di sini. Atau musuhnya dua kali lipat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Fa iyyakum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain biidznillah wallahu ma'as sabirin. Sekarang Allah telah meringankan kepadamu. Dia tidak mengetahui bahwa kamu ada kelemahan. Maka jika di antaramu memiliki 100 orang yang bersabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan 200. Atau jika di antara kamu 1000, maka mereka akan mengalahkan 2000. Ayat ini menunjukkan kalau dulu 1 lawan 5 nggak boleh lari, 1 lawan 10 nggak boleh lari. Tapi Allah tahu bahwa kekuatan kaum muslimin terbatas, akhirnya diringankan. Jadi kalau lawan kita 1 lawan 2, ya, 1 lawan 2, 2 kali lipat, ya, maka kita tidak boleh lari. Tapi kalau sudah lebih daripada lipatan itu, maka kita boleh lari. Ya. Jadi kalau umpamanya yang dihadapinya kita 100, mereka 200, tidak boleh lari. Tapi kalau kita 100, mereka 300, boleh lari. Itu maksudnya. Karena tidak seimbang. Itu dibolehkan dalam kondisi seperti ini. Nah, tapi faedahnya bahwa
Kenapa kemudian Islam melarang kita lari dari pertempuran? Karena ini bentuk pengkhianatan, melemahkan kaum muslimin. Dan yang terakhir adalah qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh wanita yang baik-baik, yang tidak tahu apa-apa, dituduh berzina. Seperti mamanya kisah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dituduh oleh orang-orang munafik berzina dengan Safwan ibn Mu'attil. Turun surah An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jalda wa la taqbalu lahum syahadatan abada ulaika humul fasiqun." Dan orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 saksi, maka pukullah mereka 80 cambukan, dan janganlah kamu terima persaksian mereka selamanya, dan mereka itu orang-orang yang fasik. Dalam ayat yang lain, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita baik-baik yang beriman, maka mereka dilaknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang sangat besar. Dan ini biasanya terjadi pada suami istri. Pada suami istri bisa terjadi, di mana mungkin salah satu dari pasangan itu menuduh selingkuh yang lainnya. Maka tidak bisa dalam Islam itu tuduh menuduh itu kecuali dengan bukti. Contoh bukti mamanya, antum keluar dari rumah kerja setahun atau 2 tahun, tiba-tiba istri hamil. Ini hamil dari mana? Itu ada bukti kan? Saya sudah 2 tahun safar, kemudian pulang kok hamil. Ini siapa, bayi siapa ini? Itu bukti namanya. Karena saya tidak pernah menggauli dia. Tapi kalau seandainya hari-hari kita di rumah, hari-hari kita bergaul dengan dia, hari-hari kita kemudian juga menggauli istri kita, kemudian hamil, kita katakan ini anak siapa? Oh, tiap malam kau yang gauli, kok nanya pula anak siapa? Ya. Jadi ini kadang-kadang kalau tidak ada bukti, maka tidak boleh. Jangankan itu, kita punya tetangga nih, ada perempuan, zahirnya sih ya mungkin tampilan perempuan remang-remang, perempuan gelap-gelap gak jelas gitu. Dia pergi pagi, pergi sore, pulang pagi. Kemudian kita katakan pezina itu boleh? Nah boleh. Walaupun kita mungkin melihat, gimana Ustaz gak dikatakan dia wanita pezina? Dia keluar jam 8 malam, pagi kemudian pulang, tampilannya pun kayak gitu. Dalam Islam tetap kita harus berhusnudzon kepada Allah. Karena dengan menuduh berzina itu kita harus mendatangkan 4 saksi masalahnya. Mendatangkan 4 saksi. Dan saksi yang didatangkan harus melihat saat dia berzina. Kalau seorang mendobrak rumah, walaupun dua-duanya telanjang, yang satu di pojok sana, yang satu di pojok sana, tidak bisa dikatakan berzina. Karena saksinya tidak melihat langsung saat dia berzina. Itulah betapa pentingnya kenapa Islam menjaga kehormatan seorang muslim itu, sampai ada aturan-aturan seperti ini, sampai tidak boleh kemudian menuduh sembarangan. Dan di sini faedahnya adalah wajib kita menjaga lisan. Wajib kita menjaga lisan untuk tidak mudah menuduh-nuduh manusia dengan sembarang, karena satu kalimat yang membuat Allah murka itu sudah mencukupkan menjulkir balikan kita ke dalam jahanam sejauh barat dan timur. Naudzubillah, summa naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Afwan terlalu lama. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.